Ini tunggu sebentar. 11 ya. Tapi yang baru satu juta. Sekarang Oke. Bapak Ibu yang hadir mohon diketik ya di kolom chatnya asal dari mana. Terima kasih. Oke. Iya. Malam Bu Yana. Halo? Ya, ya. Halo, Bu Yona, bisa minta tolong ketik Ibu dari mana, Oh, juga sudah? nomor teleponnya. Saya sudah ketik. Oh, nomor HP juga ya? Ya. Iya, pada Mas. Boleh ya, Pak? Ya. Iya, Pak. Untuk menulis di kolom chat nama, asal, juga nomor handphonenya boleh, Pak? Boleh di mic. 30. Baik Bapak Ibu, insya Allah acara dimulai tepat jam 7.30 ya Pak ya, atau jam 19:30. Terima kasih untuk bersedia menanti. Nggak ada suaranya.
Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk menulis di chat nama, lokasi, dan juga nomor handphonenya ya. Iya Pak, sebentar lagi Pak. Pak Puji, jam 7, tepat jam 19.30 kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibunya hadir di acara Zoominar malam ini. Tema Zoominar kita malam ini adalah wakafku untuk orang tuaku. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat dan anugerah kepada kita semua berupa kenikmatan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa hadir di dalam pertemuan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa wakaf adalah amal jariah yang terus mengalir, walaupun wakifnya sudah meninggal dunia. Pada malam ini, kita akan dibimbing oleh Pak Ito untuk memaparkan apa sih wakaf itu, apa sih pentingnya. Pak Ito lulusan akademi sarjana informatika yang berkarir di bidang perbankan dan perasuransian yang sampai saat ini masih aktif. Dan waktu persilakan untuk kepada Bapak Ito untuk memulai paparannya, Pak. Boleh Pak Ito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya kita mengucapkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini mungkin ada beberapa teman kita yang kita undang tidak bisa hadir. Dan pada kesempatan hari ini juga situasinya mungkin ada yang sedang di jalan. Hati-hati untuk teman-teman saya yang sedang di jalan, atau memang sudah di rumah bersama keluarga berkumpul. Kita santai aja, karena ini sebagai amanah suatu ilmu yang saya dapatkan, bukan dalam arti saya hebat, tapi yang sedikit bisa saya bagikan sehingga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, saya manggil teman-teman ya supaya lagi lebih akrab.
ada chemistry-nya dan mungkin bisa mendapat sesuatu dari malam ini tentang kuantum wakaf. Slide berikutnya. Dari teman-teman semua nih, pernah mendengar chat? Kalau pernah mendengar atau tahu, jangan-jangan nih hari ini baru tahunya nih. Iya, Pak, itu saya tahu nih hari ini. Kalau hari ini ya memang saya yang jelasin. Memang kalau yang sebelumnya apakah pernah tahu nih? Boleh di kolom chatting tulis supaya kita lebih interaktif aja. Mungkin dari sudut ujung sana nih, ujung Pulau Jawa, daerah Kudusnya. Ada daerah Kudus, di Jogja sana. Tentang kuantum wakaf itu apa sih? Atau di Depok sendiri nih, wilayah yang kami tinggali, sebetulnya saya tinggal di Depok. Jadi apa nih yang tahu tentang kuantum wakaf? Boleh di chatting, boleh ditulis, boleh silahkan teman-teman yang mau chatting sebelum saya memulai. Oke, jadi kuantum wakaf ini dengan judul yang saya coba sampaikan malam ini tentang wakaf untukku dan keluargaku. Kenapa? Karena konotasinya adalah masyarakat Indonesia kalau berwakaf itu berupa tanah dan aset yang sudah berlimpah ruah, lalu kita wakafkan biasanya dalam bentuk tanah yang didirikan sebuah bangunan masjid atau sarana ibadah lainnya yang nantinya sebagai amal jariah. Dan memang konotasinya atau image dulu adalah wakaf itu milik orang-orang kaya. Jadi pahalanya pahala yang eksklusif yang dimiliki orang-orang kaya. Nah, jadi kuantum wakaf ini nanti akan saya ceritakan secara bertahap agar kiranya lebih jelas. Oh, sudah ada jawaban dari Ibu Rita nih. Wakaf adalah amal jariah, Pak Ito. Oke, makasih Bu Rita atas jawabannya. Nanti secara bertahap saya akan ceritakan satu-satu. Nah, kalau bicara wakaf, hari ini saya kenapa bicara wakaf? Tentunya ada dalam pikiran kita adalah wakaf ini biasanya itu kan tidak wajib. Memang Allah tidak seperti zakat ya. Zakat itu lebih terkenal sejak dulu saya kecil pun zakat ada zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Nah, di sini wakaf itu memang sifatnya tidak wajib, melainkan sunnah. Kemudian ada lagi berpikir bahwa wakaf itu kan untuk orang yang sudah tua. Nah, memang kadang-kadang kita ngumpulin dulu, baru nanti sudah tua, baru itu kan kita wakafkan. Kemudian ada juga yang masih belum kepikiran. Saya masih banyak kebutuhan hari ini dan mungkin belum bisa untuk diwakafkan. Nah, yang berikutnya mungkin masih banyak yang hal-hal lain yang hidup kan nggak terlalu lama. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Paling sebentar, umatku itu kata Rasulullah itu 60-70. Kalau di atas itu ya itu benar-benar dapat bonus yang memang tidak semua umat diberikan atau tidak semua orang diberikan. Apalagi dalam kasus 2 tahun terakhir kemarin mengenai COVID-19. Itu banyak sekali yang kita mendengar kabar hari per hari, kita sering mendengar juga di jalan bagaimana pembawa ambulan itu ke beberapa makam untuk dimakamkan dan usianya itu rata-rata ya nggak ada yang muda, ada yang 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan itu relatif sudah. Oleh karena itu kita meyakini bahwa jatah usia kita berapa lama. Tolong di-mute aja nih kalau ada yang bocor ya. Nah, jadi sesibuk apapun dengan urusan dunia, ujungnya adalah wafat juga. Jadi Quran Surat Ali Imran 185 ini menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi artinya, kita butuh bekal bahwa yang akan abadi itu adalah nanti di akhirat. Jadi dunia ini hanyalah sementara dan sifatnya merupakan kesenangan belaka. Jangan sampai kita mengejar dunia, akhirnya dunia meninggalkan kita.
Lebih baik kita sekarang mempersiapkan, kita tidak dilarang mempersiapkan semuanya, tapi apa yang kita kumpulkan itu adalah untuk kita bawa. Jangan kita tinggalin berupa harta yang tidak berguna atau tidak bermanfaat, yang akhirnya tadinya saudara kita adalah akur-akuran sampai terjadi cakar-cakaran karena berebutan harta. Nah, kadang kita lupa nih, kita mengejar ketidakpastian dan lupa dengan kepastian itu sendiri, alias kematian. Kita lebih mengejar popularitas, jabatan, kemudian kita mengumpulkan harta, bukannya dilarang. Tapi alangkah baiknya kalau harta itu bisa juga kita dibawa ketika kita meninggal dunia. Jadi semua yang kita cari hari ini dan kumpulkan, ujung akhirnya akan kita tinggalkan sebagai warisan. Alangkah baiknya nih ketika warisan itu memang kita sudah persiapkan dan tidak menjadi bahan sengketa buat nanti pada saat kita tinggalkan. Dan kita kepengen juga dong apa yang kita kumpulkan ini sebagai pahala kita di dunia ini untuk kita bawa. Artinya kan sebenarnya ketika kita kumpulkan di dunia ini kan tujuannya adalah akhirat. Wakaf kan juga akhirat sebenarnya pahalanya. Tapi ngerjainnya itu adalah di dunia. Bagaimana kita mau mendapatkan pahala wakaf, bagaimana kita mau mendapatkan pahala sholat kalau kita nggak mengerjakannya di dunia. Jadi dunia ini adalah sementara yang sifatnya nanti sebagai amal jariah kita yang akan kita bawa pulang ke akhirat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau potong di sini, silahkan saja di chatting. Nanti dibantu oleh Bu Hilda, pertanyaan-pertanyaannya akan dikumpulkan. Oke, keinginan terbesar. Jadi setelah kita meninggal dunia, keinginan terbesar orang-orang yang meninggal dunia sebelum kita atau yang baru kemarin, itu adalah ingin berwakaf atau bisa berwakaf. Jadi Quran surat Al-Munafikun ayat 10 itu bercerita mengenai dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesalinya, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Artinya dia menyesali, dan beberapa banyak orang yang lebih dulu meninggalkan kita itu kepingin kembali lagi hanya untuk bersedekah atau wakaf. Nah, kiranya kita bisa hari ini, saya mengajak untuk kita bisa berwakaf, alangkah baiknya, sehingga ada satu amalan saya atau ilmu yang sedikit yang saya terima ini, saya mengajak pada teman-teman ini untuk kita sama-sama kita berwakaf secara jamaah. Kan kita hanya tidak berteman hanya di dunia nih, kita pengen dong kita berteman juga nanti di surga. Rasulullah SAW bersabda, saat di dalam kubur semua amalan akan terputus. Nah, saya akan fokus di sini nih. Dan saya akan interaktif, akan saya bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Nah, kebetulan ada 3 nih amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah anak yang soleh. Saya bukannya tidak yakin, tapi iman itu kan tidak bisa diturunkan atau diwariskan. Artinya kita memang kita mendoakan selalu anak-anak kita adalah mendoakan anak-anak kita soleh dan soleha. Tapi kita nggak tahu apakah dia benar-benar mendoakan kita. Seperti kejadian ayah dan ibu saya ditinggal oleh anaknya yang pertama. Ayah ibu saya malah umurnya lebih panjang daripada anak yang pertama. Artinya anak yang soleh pun terputus doanya. Jadi ini tidak lama. Setelah mereka meninggal, otomatis pahala yang kita dapatkan dari anak yang soleh itu tidak akan terus-menerus. Jadi terputus. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu kita dibagikan dan ilmu itu terus-menerus berjalan, maka suatu saat pahala itu terus mengalir. Contoh, nanti setiap Rabu akan saya buat kelas wakaf atau kajian wakaf yang nanti secara bergulir dan terus-menerus ketika ilmu ini saya dapatkan dan saya akan bagikan dan teman-teman ikut bagikan lagi kepada yang lain, maka ilmu saya akan menambah bagian dari pahala amal jariah saya. Salah satunya ilmu yang bermanfaat, walaupun saya sedikit
mengetahui tentang wakaf ini. Nah, oleh karena itu nanti setiap Rabu teman-teman akan saya undang kembali untuk membahas, nanti pembahasannya diganti. Beberapa pembicara akan secara bergulir bertahap bercerita tentang kuantum wakaf. Nah, yang ketiga, saya lebih fokusnya adalah ke sedekah jariah. Sedekah jariah ini kan banyak ya, mungkin ada sedekah subuh, sedekah Jumat, atau juga sedekah. Nah, sedekah jariahnya ini wakaf nih. Karena kenapa? Ketiga amalan kita, setiap hari kita melakukan sedekah subuh atau sedekah Jumat yang akan kita lakukan, ketiga kitanya nggak ada, itu kan akan terputus. Itu ada yang bocor ya? Bisa di-mute nggak? Ulang deh, mana ceweknya cakep lagi depannya. Tolong di-mute kalau bocor. Oke, jadi kalau sedekah jariah maka amalan kita akan terus mengalir. Nah, jadi saya fokusnya adalah saya mengajak sedekahnya bukan sedekah yang seperti biasa yang setiap subuh, kemudian setiap Jumatan kita memulaikan sesuatu, berbagi di masjid, tapi ini sedekahnya berupa sedekah yang akan kita lakukan secara berjamaah melalui kuantum wakaf. Nah, ini yang kita akan bawa sebenarnya tiga amalan, kecuali 3 hal ini yang akan kita bawa: anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Nah, sorry. Umar bin Khattab berkata, "Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Seberapa banyak bekal yang dipersiapkan hari ini, seberapa banyak dosa yang telah dilakukan." Jadi ketika kita tahu nih bahwa akhirat itu adalah kekal. Ada perjalanan yang panjang yang akan kita tempuh sampai nanti kita akan ditempatkan di surga atau di neraka. Itu ketika pada posisi hisab dan diberikan catatan amal lalu ditimbang. Kalau menurut teman-teman nih hari ini beratan timbangan amal atau berat amat timbangan dosa? Jujur aja nih, kalau memang buat saya sendiri, saya juga masih ragu dengan amalan saya sebenarnya. Tapi ketika saya tahu apa yang saya lakukan, maka saya berpikir bagaimana nih menambah timbangan amal. Karena saya tahu saya masih kurang amalan saya. Bagaimana kalau besok ketika saya sudah melakukan amalan ilmu hari ini, membagikan ilmu, cuma besok tidak ada, artinya saya masih kurang. Saya butuh apa gitu loh. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap pada hari kemudian." Kemudian saya mengajak, kenapa nih setiap keluarga penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Karena nggak ada yang rela kalau salah satu dari keluarga kita terpisah. Ada yang di neraka dan ada yang di surga. Dan siapa hari ini nih yang mau menjadi pahlawan di keluarga kita? Yang mau mengajak semua untuk mendapat amalan bernambah timbangan amal. Wakaf untuk satu keluarga. Contohlah ketika kita hari ini di dunia, kita mengajak anak-anak kita untuk berjalan-jalan satu mobil. Siapa yang mau jadi pahlawan ketika terjadi sesuatu, apakah orang tua kita, ataukah istri kita, atau diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, dengan adanya program wakaf secara berjamaah dan berkelompok, insya Allah kita akan berkumpul lagi kelak nanti di surga. Dan saya mengajak teman-teman juga sama hari ini. Kita tidak hanya berteman di dunia saja, tapi insya Allah dengan niat baik saya berbicara tentang kuantum wakaf ini, maka kita akan bertemu lagi nanti kelak di surga. Nah, apa itu tentang wakaf? Wakaf itu adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan umum menurut syariah. Jadi wakaf itu adalah penyerahan harta untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Artinya kita merasa bersyukur Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, maka kita kembalikan lagi berupa
amalan yang nanti akan dimanfaatkan oleh untuk kepentingan umat. Tinggal udah mau bertanya langsung aja ya. Oke, nah ini istilah-istilah yang ada dalam wakaf itu adalah wakif, orang yang ingin berwakaf, kemudian mauquf adalah harta yang diwakafkan, mauquf alaihi adalah pihak penerima manfaat dari harta yang diwakafkan, kemudian nazir wakaf adalah lembaga pengelola harta wakaf, ikrar wakif adalah pernyataan wakaf dengan lisan atau tulisan dengan isyarat yang mudah dipahami. Nah ini salah satu contoh tanah wakaf yang dibangun masjid pertama oleh Nabi Muhammad SAW di pusat kota Madinah, Arab Saudi. Ini adalah sebuah tanah wakaf 2 orang anak yatim yang dulunya sebagai tempat menjemur kurma, kemudian dibeli oleh Rasul, kemudian dibangun Masjid Nabawi. Setiap tahun jamaah selalu datang ke sana untuk pergi ibadah haji dan kita bisa tahu berapa pahala yang pada saat kita sholat di sana. Ini salah satu contoh tanah wakaf yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya, selain Masjid Kuba. Nah ini yang kedua adalah wakaf kebun kurma Umar bin Khattab bin Kalbar. Ini juga Sayyidina Umar adalah orang pertama melaksanakan syariat wakaf. Itu dia memperoleh sebidang tanah yang memang mendapatkan harta sebaik ini, kemudian dia mencoba bertanya atau minta pendapat kepada Rasul. Dan Rasulullah SAW bersabda, bila kau suka, kau tahan pokoknya. Jadi tanahnya tidak boleh dijual, tapi hasilnya bisa disedekahkan, dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Dan ini sampai sekarang juga masih terus bergulir manfaatnya yang diterima oleh umat Islam di sana. Kemudian ada lagi berikutnya adalah wakaf sumur Ar-Raumah Utsman bin Affan. Ini 1400 tahun aset kekayaannya masih terus mengalir sampai hari ini. Dan ini cukup bisa di-searching dan dicari. Dan mungkin sudah terkenal lah ya dengan Utsman bin Affan ini siapa. Ini juga salah satunya adalah, mungkin kalau yang baru tahu, ini adalah orang Aceh, namanya Wakaf Habib Bugab Al-Asyi. Dulu dia punya wakaf tanah di sana, dibangun sebuah losmen atau tempat penginapan buat para mahasiswa Aceh yang kuliah di sana. Dan hari ini sudah dibangun sebuah hotel. Hasil dan manfaatnya ketika masyarakat Aceh beribadah haji itu akan diberikan uang sebunga 1.200 rial atau setara dengan 4 juta setiap jemaahnya. Nah, warisan ini kepada masyarakat Aceh telah berharga lebih dari 200 juta rial atau setara 5,2 triliun yang masih hari ini terus bisa dimanfaatkan dan diterima hasil dari keuntungan hotel dibagi kepada masyarakat Aceh yang masyarakat Aceh setiap tahunnya akan berangkat haji. Ini luar biasa sekali, padahal sudah lama banget nih orang ini Habib ini sudah meninggal lama. Pertanyaan saya nih hari ini nih yang ada di forum ini, kebetulan alhamdulillah sudah 23 orang yang hadir. Saya mau tanya nih kepada teman-teman, maukah punya wakaf besar seperti mereka hari ini? Boleh di chatting, di chat boleh. Siapa yang mau punya wakaf besar seperti mereka hari ini? Mau dulu ya. Ini adalah sebuah doa, sebuah niat. Kalau ada yang mau ya, pasti kita semua mau ya. Oke. Kalau hari ini diajak berwakaf 1 miliar untuk bangun masjid, rumah sakit, atau pesantren, teman-teman mau nggak? Tuh, Bu Rita bilang mau. Kalau saya bilang mau dulu, karena gimana caranya saya nggak tahu, tapi saya punya niatan mau. Kalau saya diajak sama orang, saya itu mau. Wah, itu ada si Kalesia itu juga bilangnya mau. Alhamdulillah. Mau banget tuh. Kalau saya dikasih mobil mau nggak? Mau. Perkara itu dari mana? Nanti dulu datangnya. Yang penting saya niatkan bahwa saya itu mau. Nawa itu artinya kan kita niat. Nah, coba sebagai orang beriman pasti mau dong berwakaf masjid. Contoh masjid atas nama Bu Rita.
keluarga Bu Rita misalkan seperti itu, atau keluarga Bu Hilda bangun masjid. Kita bisa bayangin setiap hari 5 waktu disolatkan secara berjamaah dan berapa ribu masyarakat dekat dengan masjid itu untuk kita sholat. Pahalanya seperti apa, dan kita bisa pakai nama keluarga wakaf ini kan. Artinya kan kita bisa mengajak pahalanya secara berjamaah. Nah, jadi literasi yang saya dapat, ternyata kan masyarakat Indonesia ini seringkali berwakaf dengan tanah. Jadi menurut harian Warta Kota live.com, jumlah tanah wakaf itu sekitar 430 hektar. Dengan jumlah yang tanah bersertifikat itu hanya 287.608 lokasi. Dan yang belum bersertifikat 148.160 lokasi. Kan begitu banyak tanah-tanah ini yang menurut saya mencari berita-berita ini di 2 warta kota ini. Nah, sayangnya dari 430 hektar dengan total aset 430 triliun ini, 90%-nya terbengkalai. Itu kenapa gitu loh. Dan ini kan jadi mubazir. Tanah yang diberikan sebagai wakaf yang harusnya bisa produktif, bisa dibangun sebuah masjid, rumah sakit, ataupun duafa, yayasan pesantren, pendidikan Islam, dan sebagainya, semuanya tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Minimnya akses pendanaan. Yang kedua adalah terbatasnya proposal pengajuan untuk pendanaan, dan kurangnya promosi. Ini tugas berat dari umat kita, umat Islam, untuk saling membantu menyerap dana masyarakat, menyerap dana wakaf untuk membantu mereka tanah-tanah ini menjadi produktif dan hasilnya bisa dikembali lagi kepada masyarakat, pada umat. Nah, di sini ada potensi wakaf uang di Indonesia. Ini 180 triliun potensinya nih. Dari Kompas saya coba ambil potensi besar wakaf produktif bila tersosialisasi dengan baik, maka itu bisa menyerap 180 triliun. Namun kenyataannya dari Badan Wakaf Indonesia itu malah mencapai 200 triliun per tahun. Tapi realisasinya hanya 400 miliar. Artinya jauh sekali yang diharapkan. Dan ini sumber yang memang gampang kalau dicari, ada kok hariannya. Nah, kenapa penyebab berikutnya adalah, ini penyebabnya wakaf belum berkembang seperti zakat. Zakat itu sudah jadi kewajiban 2,5% mungkin setiap potong gaji. Nah, sementara untuk wakaf sifatnya masih sukarela. Jadi untuk mengajak berwakaf secara giat, secara masif itu masih belum. Oleh karena itu, dengan ilmu yang saya punya, saya coba sharing, saya coba bagikan. Sehingga terbukalah kesempatan kita, walaupun kita tidak punya harta, tanah, aset yang besar, ternyata tanah yang sudah diwakafkan itu sudah sekitar 430 hektar luasnya. Nah, dari laporan survei, dan ini juga penyebabnya, ternyata literasi wakaf kita rendah. Dari 235 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia, ternyata pemahaman rendahnya literasi wakaf ini yang juga tidak membuat kita menjadi antusias dan benar-benar ingin kita memiliki pahala yang besar. Jadi kalau 235 hanya 400 realisasi, 400 miliar realisasinya ada sekitar 1.700 per orang. Jadi artinya masih jauh banget. 235 juta jiwa penduduk di Muslim Indonesia ini, kalau terserap realisasi 400, artinya cuma per orangnya 1.790 rupiah. Artinya masih jauh banget dari harapan 200 miliar. Nah, bagaimana nih kita menghimpun dana besar? Nah, apa dong solusinya? Agar tanah wakaf yang tadi saya ceritakan, yang saya ambil dari beberapa media, dari Badan Pertanahan Nasional, itu bisa dimaksimalkan. Dan setiap orang bisa mudah berwakaf dan terjangkau. Nah, ini yang akan kita coba jelaskan di slide berikutnya. Teman-teman, kembali lagi, chatting dong. Coba atau saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah atau sambil makan teman-teman di rumah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau tanya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti masih mendengarkan ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi nih, teman-teman. Saya bangga teman-teman supaya kita lebih enak ya, lebih panggil Bapak dan Ibu. Kalau hari ini, tadi kan kita sudah niatkan nih, kita sudah melihat ternyata tanah yang diwakafkan. Jemit. Ada yang kebuka. Oke. Kita flashback lagi nih. Tadi dia belum kepikiran, kemudian ternyata wakaf itu adalah untuk orang tua. Kemudian slide berikutnya adalah kita bicara tentang jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia itu 430 hektar dan 90%-nya adalah terbengkalai. Artinya tugas kita nih. Dan tadi saya mengajaknya 1 miliar. Bagaimana kalau 1 miliar diajak berwakaf, hampir semuanya saya sendiri pribadi mau. Nah sekarang kalau andai teman-teman hari ini punya uang 500 juta di dalam rekening, saya mau ajak wakaf membangun sebuah masjid atau sumur atau pesantren, maukah Bapak wakaf atau maukah teman-teman mewakafkan uang semua? Pasti akan berpikir, 1, pasti ada kebutuhan. 2, mungkin pasangan juga nggak menolak hal tersebut. Kemudian anak-anak masih ada perlu. Lalu bagaimana nih? Tapi saya tanya lagi, mau nggak sih sebenarnya kalau punya wakaf 500 juta? Tadi kan 1 miliar, saya akan turunin lagi jadi 500 juta nih. Nah ternyata ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah kalau mau wakaf 500 juta, artinya saya mau ngajak Bapak Ibu nih mengumpulkan 1 juta per bulan. Bulan pertama kita sisihkan 1 juta. Bulan kedua kita sisihkan 1 juta. Bulan ketiga kita sisihkan lagi 1 juta. Sampai seterusnya, artinya butuh 500 bulan. 500 bulan itu sama dengan 41 tahun 6 bulan. Artinya kalau usia kita 40 tahun hari ini, ditambah 41, berarti usia kita menjadi berapa? 81. 6 bulan. Kira-kira nih, kalau harapan kita sih maunya umurnya panjang. Tapi kalau umur panjang merepotkan orang lain juga kitanya juga nggak suka atau kitanya juga nggak sekasian. Artinya kalau memang benar-benar mau niatin wakaf 500 juta, kita butuh 500 bulan loh. Dengan ini cara yang pertama. Bisa, cuma ya harapan saja hidup. Tapi ketika kita nggak nyampe dengan 500 bulan, artinya cuma sampai berapa dan itulah yang kita wakafkan. Jadi niatkan wakaf kita hanya tidak sebesar apa yang kita niatkan di awal. Nah kalau yang cara kedua, ini Bapak Ibu atau teman-teman ikut program namanya Repo Syariah. Bulan pertama Bapak sama sisihkan 1 juta. Bulan kedua sama sisihkan 1 juta. Bulan ketiga juga sama. Namun ketika bulan keempat Bapak atau teman-teman meninggal dunia atau si penabung meninggal dunia, maka tidak bisa lagi dong menyisihkan. Nah dengan ikut program Repo Syariah, pada saat pertama kali mengikuti ini, maka Bapak sudah berikrar atau berjanji bahwa saya tetap bisa berwakaf 500 juta. Nah ini bagaimana programnya tentunya dong. Kok bisa sih bisa tetap berwakaf 500 juta? Ini ada namanya programnya namanya Kuantum Wakaf. Nah dengan cara kuantum, dengan mengikuti program Repo Syariah, 1 juta per bulan, teman-teman bisa langsung berikrar atau berjanji wakaf dengan nazir. Nah, kebetulan kita kerjasama dengan nazir rumah wakaf atau rumah zakat. Jadi rumah zakat itu di bawahnya ada grupnya namanya rumah wakaf yang mengelola
dana-dana wakaf dari Repo Syariah yang dia nanti akan membantu untuk penyediaan atau pembangunan di berbagai daerah yang sudah banyak dilakukan hari ini. Nah, ini baik lagi nih, ini ada 5 keistimewaan kalau teman-teman mengikuti program Kuantum Wakaf. Yang pertama adalah sudah pasti tenang dan tawakal. Kenapa? Hati menjadi lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal jariah wakaf sudah disiapkan. Artinya, begitu kita pertama kali melakukan ikrar atau akad mengikuti Repro Syariah, kemudian terjadi resiko sesuatu kepada kita, maka amal jariah wakaf itu sudah terbentuk pada saat kita pertama kali melakukan pembukaan rekening syariah tersebut. Nah, yang kedua adalah ringan dan optimal, yaitu bisa merencanakan wakaf dengan iuran yang ringan dan dapat dicicil tanpa harus kaya terlebih dahulu, namun bisa berwakaf ratusan juta hingga miliaran rupiah. Yang ketiga adalah ta'awun dan berjamaah, yaitu saling tolong-menolong sesama peserta dengan dana tabaru yang dihimpun bersama, serta pahala wakafnya bisa diniatkan untuk sekeluarga dan orang tua yang sudah meninggal. Makanya tadi saya ngajak untuk kenapa sih kita harus berwakaf sekeluarga, karena sebagai seorang pahlawan atau hero kita bisa membawa atau mengajak mereka mendapatkan pahala secara berjamaah, baik kepada orang tua kita yang lebih dulu meninggal atau kepada cucu-cucu kita nanti dari anak-anak kita. Kita ngajak sama-sama untuk kita tarik dia, nanti akan bertemu lagi di surga-nya kelak. Yang keempat adalah amanah dan berkah. Wakaf diberikan oleh nazir wakaf terpercaya dengan program wakaf yang bermanfaat buat umat, seperti untuk dakwah, pesantren, masjid, rumah sakit, sumur, dan wakaf produktif lainnya, sehingga pahala wakafnya mengalir abadi. Yang kelima adalah cinta dan tanggung jawab. Tadi tulisannya agak turun ya, nanti akan saya perbaiki biar tertiban. Nah, cinta dan tanggung jawab, selain wakaf, program Kuantum Wakaf ini memberikan uang warisan. Jadi bonusnya adalah kita juga tidak boleh, kita kan sebenarnya masih ada sesuatu yang kita tinggalin ketika kita meninggal, yaitu menyelesaikan hutang-hutang kita, kewajiban-kewajiban si almarhum, kemudian wasiat-wasiat yang belum terselesaikan, atau biaya hidup yang akan keluarga yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, dengan mengikuti program wakaf ini, bonusnya adalah mendapatkan warisan uang tunai buat keluarga. Nah, ini cara kita membuat Repo Syariah. Dan ini kalau makanan kan ada spesifikasi halal dan haramnya ya. Tapi kan kalau boleh tanya kan, kalau kita makan di pinggir jalan, kita kan nggak nanya sama tukangnya, Pak, ada logo halalnya nggak, Pak? Tapi kita dengan niatan Bismillah, kita makan aja tuh ketoprak, mie ayam, dan sebagainya. Artinya kan kita percaya dengan suatu hal, apalagi dengan yang sudah ada atau dilindungi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan produk Repo Syariah ini adalah produknya asuransi syariah yang memang sudah dihalalkan atau sudah dibolehkan dari santunan kematian, dan nilai investasinya bisa diwakafkan dan sebagian lagi diterima untuk ahli waris. Nah, pertama adalah calon wakif melakukan akad pada Repro Syariah dan berjanji serta berikrar untuk wakaf, nanti didampingi oleh keluarga yang melihat pada saat ikrar tersebut. Nah, yang kedua, menyisihkan sebagian uang, sebagian cicilan atau sebagian iuran. Misalkan ini 1 juta per bulan, nah ketiga bulan keempat atau bulan kelima atau baru pertama kali dia meninggal, maka nilai santunannya itu keluar sebesar 1 miliar. Ini untuk usia 30 tahun kurang lebih saya buatnya. Nah, ketika dana 1 miliar itu keluar, dana santunan kematiannya, maka 45%-nya atau 450 jutanya itu diwakafkan dan nanti diberikan ikrar tadi itu diberikan ke rumah zakat untuk dikelola dananya, dan pokoknya tidak boleh berkurang, atau 450 jutanya ini tidak boleh berkurang.
hasilnya nanti boleh langsung dibagikan atau keuntungannya langsung dibagikan kepada umat. Atau tinggal membangun sebuah rumah sakit atau membangun sebuah masjid, itu akan dimanfaatkan terus bangunan itu dan pokoknya tidak boleh berkurang. Nah, bonusnya tetap keluarga akan mendapatkan sejumlah warisan sebesar 55% dari 1 miliar adalah 550 juta. Jadi secara flashback, saya mengajak wakaf untukku dan wakaf untuk orang tuaku. Jadi artinya ketika kita berwakaf, kita niatkan untuk diri kita sendiri secara pribadi dan niatkan juga untuk orang tua. Artinya kita berwakaf untuk satu keluarga. Itu juga bisa kakak dan adik saling-saling berikrar nanti sama-sama datang, kemudian kita berwakaf masing-masing untuk diri kita sendiri dan kedua adalah untuk orang tua kita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, maaf, mengenai produk yang seperti apa sih produk Repo Syariah, nanti ada tim dari teman saya sendiri, kemudian nanti akan dijelaskan. Dan dari teman-teman di sini, kalau ada yang mau bertanya, sebelum saya pindah ke slide berikutnya dengan Pak Wimi atau Pak Widi, silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo, di chatting aja. Atau ada yang mau buat rekeningnya kah, atau seperti apanya kah, silakan. Silakan Bu Hilda, saya kembalikan ke Bu Hilda sebentar. Oke, terima kasih Pak Anggito atas pemaparannya. Sangat berharga sekali ya. Itu membuat pencerahan untuk kita mengetahui apa sih wakaf dan pentingnya wakaf untuk kita ya. Oke, tentunya kita juga kepengen tahu ya, Pak Ito itu bekerja sama dengan lembaga syariah mana sih untuk mengelola program Repo Syariahnya? Ternyata Pak Ito tuh menggandeng lembaga keuangan syariah, Sinarmas MSIG Life yang sudah mempunyai program syariah sejak tahun 2012. Pak Wimbi, kita perlu berbahagia, bersyukur, bergembira karena hadirnya seorang profesional di antara kita yang sudah pro di bidangnya ya, Pak Wimi Widianto. Beliau adalah lulusan sarjana ekonomi yang sudah bergelut dengan asuransi syariah selama kurang lebih 20 tahun. Dan sekarang sebagai syariah di Sinarmas MS Haji Life. Pak Wimi, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua dari Sabang sampai Merauke bisa berkumpul atas undangan Pak Ito di studio yang luar biasa di Depok. Saya diundang silaturahim dengan timnya Pak Ito. Tadi Pak Ito sudah memaparkan cukup gamblang dan luar biasa bagusnya. Saya mengajak ke rekan-rekan semua, marilah mumpung Allah ngasih syukur nikmat usia, jadikanlah nikmat usia ini kita bisa menyisihkan rezeki yang sudah Allah anugerahkan buat kita untuk program wakaf yang luar biasa. Insya Allah yang tadi Pak Ito sampaikan, 3 amalan yang nggak akan putus. 3 amalan yang nggak putus adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariah. Nah, Pak Ito sudah ngasih jalan menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita udah bernawaitu, berusaha untuk menjada wajada, marilah kita menjadi muslim-muslim yang mencoba menyisihkan anugerah rezeki yang dikasih Allah untuk program wakaf yang luar biasa tadi. Nah, sekilas saya menyampaikan profil asuransi Sinarmas MS Haji Life. Nah, 6 alasan kenapa kita menyalurkan wakafnya lewat
asuransi secara MSAG Life yang tadi sudah disampaikan Pak Ito. Karena Sinarmas MSAG Life adalah perusahaan yang terpercaya dari tahun 1985. 1885 kita bernama asuransi Purnamala, terusnya di 2019 kita 2005 kita menjadi asuransi Sinarmas, 2011 kita join dengan Sinarmas MSIG. MSIG itu Mitsui Sumitomo. Jadi asuransi Sinarmas sendiri dari tahun 85, terusnya join dengan Mitsui Sumitomo di 2011. Grup Sinarmas sendiri udah berusia 85 tahun. Grup Sinarmas sudah berusia dari tahun 1938. Awal berdirinya grup Sinarmas itu di Makassar. Dan sampai hari ini udah 85 tahun dengan bisnis utama adalah kita punya pabrik sawit. Ada pabrik sawit, kita terbesar, minyak sawitnya terbesar di dunia. Terus ya kertasnya kita juga terbesar di dunia. Dan asuransinya kita menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan bergabungnya Mitsui Sumitomo, harapannya kita menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan Asia. Nah ini kita punya kekuatan brand yang cukup kuat di industri asuransi dengan ada 31 kantor pemasaran, ada 1,3 juta nasabah, total aset kita 16,3 triliun, investasi kita di 13,7 triliun, pendapatan premi juga kita besar, modal 7,5 triliun, tenaga pemasaran kita ada 2.800 tenaga pemasar dan 500 karyawan, RBC konvensional kita 1.458, yang disyaratkan OJK hanya 120% ya, kita udah 1.400 yang konven. Dan kita juga salah satu perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali TBK tercatat dengan kode saham live di Bursa Efek Indonesia. Nah ini RBC syariahnya, RBC syariah kita tabarunya 469%, yang RBC perusahaannya 1.458%, yang disyaratkan OJK sesuai aturan OJK nomor 72 2016 adalah 120%. Total aset syariahnya di 741 miliar. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu tadi berniat berwakaf, ditempatkan di asuransi wakafnya di Sinarmas MSAG Life Syariah, dikelola oleh lembaga wakaf Rumah Zakat. Rumah Zakat adalah salah satu lembaga najir wakaf yang sudah berpengalaman dan kredibel, kompetensinya cukup bagus, aktivitasnya di seluruh Indonesia bahkan di dunia cukup dipercaya. Ini penghargaan kami sebagai perusahaan asuransi, kita udah banyak meraih penghargaan untuk asuransi yang digital paling terbagus ya Sinarmas juga. Jadi semua aspek untuk informasi bisa dilihat di digital. Jadi ini penghargaannya. Nah, bisnis Anda didukung oleh produk yang tepat, baik produk kesehatannya, waris dan wakaf, dana pendidikan anak, dan pensiun ibadah, semuanya kita produknya lengkap sekali, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan lewat kolom chat, sehingga Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami di jadi duta-duta wakaf. Kalau bahasa Pak Ito itu betul Pak Ito ya, duta-duta wakaf ya, duta-duta wakaf atau istilah apa? Duta wakaf ambasador gitu Pak Ito ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya di kolom chat silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ingrid ya. Ibu Ingrid bertanya, saya kan Katolik, apakah pengertian wakaf sama dengan istilah kami yaitu donasi atau persembahan kasih? Terima kasih. Bagus sekali Bu Ingrid pertanyaannya. Jadi wakaf itu sebenarnya istilah dalam bahasa Arab bisa dikategorikan sebagai donasi di Katolik ya, seperti itu. Jadi wakaf ini universal, termasuk Rumah Zakat ini
kita bikin sumur-sumur air di Nusa Tenggara yang pakai air bersih ini adalah semua agama yang sekitar warga di Nusa Tenggara. Jadi bisa dipakai untuk airnya untuk semua warga dengan berbagai macam kepercayaan. Ada Pak Wimi dari Mbak Kalesa bertanya bagaimana cara jika ia ingin mempunyai program wakaf. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Kalesa. Mbak Kalesa dari mana nih? Sebentar. Nah, nanti kalau Mbak ada lebih lanjut mengenai cara untuk punya program, Mbak bisa hubungi tim kami, timnya Pak Ito, Serva Agensi Olympus. Nanti coba di kolom chatnya silakan ditulis. Nanti kita akan hubungi nomor telepon Mbak. Kita akan jelaskan secara detail. Intinya Mbak mengisi ada form-form yang mesti diisi dan niat Mbak mau punya wakaf itu 500 juta atau 1 miliar. 100 juta juga tidak masalah kalau 100 sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan Mbak Kalesa ya. Karena wakaf itu baik juga dimulai dari sesuai dengan kemampuannya. Kalau diajarkan Nabi Muhammad ya lebih banyak lebih bagus karena sejatinya di alam kubur itu yang akan menolong kita ya wakaf tunai yang kita bangun masjid atau rumah penghafal Quran buat yatim dan sebagainya. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaannya? Nah itu dengan 1 juta cukup bagus sekali ya. Kalau usia apa tadi yang Pak Ito ilustrasikan itu usia berapa Pak tadi Pak Ito? 30. 30 ya Pak Ito. Mbak Kalisa usianya berapa Mbak? Maaf? Mbak Kalisa usianya berapa? Oh ya, Mbak Kalisa usianya berapa ya? Bisa diisi di kolom chat Bu Kalisa. Mbak Kalisa usia berapa nih? Nanti silakan tim dari Serva Olympus untuk masukin ininya nomor kontak pesan yang bisa dihubungi ya. 40 tahun. 47 tahun ya, 47 tahun dengan 1 juta kemungkinannya manfaat wakafnya di kisaran 300 sampai 400 juta ya. Nanti kita bisa hitungkan ada ilustrasinya. Silakan menghubungin PIC atau pengundang yang mengundang Bapak Ibu di acara malam hari ini yang cukup baik. Oke, itu aja. Mungkin ada lagi. Terima kasih Mbak Kalisa. Oh ya. Mungkin Pak Ito ada yang mau ditambahkan lagi Pak Ito, silakan. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Rita. Untuk pengelolaan dana wakafnya, MSIG Life bekerja bersama dengan wakaf apa ya? Badan wakaf apa? MSIG Life bekerja sama dengan badan wakaf apa? Oke, bagus sekali. MSIG Life bekerja. Saat ini yang lagi kerjasama dengan kami adalah yang sedang kerjasama dengan Sinarmas MSIG Life adalah rumah wakaf atau rumah zakat. Jadi rumah zakat ini cukup terkenal sekali di Indonesia bahkan di seluruh dunia karena donasi yang mereka salurkan adalah donasi ke negara atau daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan wakaf tunai atau tanah dari semua wakif yang punya niat baik di seluruh Indonesia. Jadi rumah zakat ini cukup terkenal. Rumah zakat ini terkenal dengan diaudit sama akuntan publik juga. Mereka sangat amanah sekali untuk menyalurkan wakaf ini. Seperti itu, Mbak Rita. Terima kasih Mbak Rita, sudah jelas. Ada yang Ayo rekan-rekan semua, silakan kita terbuka pertanyaan untuk semuanya biar acara ini makin hangat, makin dapat barokah. Karena 1 jam kita ngomongin kebaikan sama kita 1000 rakaat sholat sunnah ya. Seperti kita 1000 rakaat sholat sunnah. Dan apabila Bapak Ibu berhasil mengajak 1 orang berwakaf, amalannya sama seperti kita berwakaf juga. Makanya sebanyak-banyaknya kita ajak orang berwakaf, jadi duta doa wakaf.
seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ito. Pak Ito menyampaikan jadilah duta-duta wakaf yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Karena sejatinya hidup bukan banyak membeli. Ingat ya, bukan banyak membeli, tapi keinginan Allah itu sama Nabi Muhammad kita dikasih umur panjang adalah bermanfaat untuk banyak orang atau banyak memberi untuk banyak orang. Nah, salah satunya wakaf ini salah satu amalan yang terbaik untuk bekal kita di akhirat kelak. Niat di dunia baik, Allah akan membayar kebaikan dunia dan akhirat. Karena wakaf ini niat dunia yang cukup baik. Mumpung kita masih kasih rezeki usia, sehat, dan kita masih dapat penghasilan dari aktivitas yang kita lakukan. Silakan, Bapak Ibu semua, ini momentum bagus sekali. Moga-moga tiap Rabu Bapak agensi yang luar biasa membuka wahana, membuka hasanah bahwa kita itu mumpung masih dikasih berkah usia, berkah sehat, kita harus benar-benar manfaatkan waktu ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya berterima kasih sekali sama Serpa Oleh Agensi, Pak Ito, Ibu Feni, dan timnya yang luar biasa semangatnya. Walaupun hujan deras, kita masih bisa berkumpul di studio yang keren dan indah ini di Kota Depok. Silakan rekan-rekan, Bapak Ibu semua, Abang Ade, untuk chatnya silakan. Ya. Oke, Pak Ito, silakan. Kalau ada yang lainnya. Ada lagi kira-kira? Tidak nih Pak, kita menyampaikan dari mana kerjasama saya dengan perusahaan sebagus ini. Jadi program Repo Syariah itu adalah program ring proteksi yang ada di Sinarmas. Kemudian mereka melakukan akad sebelum mereka janji berikrar tentang wakafnya, maka mereka harus memiliki produk Repo Syariah tersebut. Nah, setelah itu baru langsung kita berikrar, kita akan di hadapan rumah zakat, didampingi oleh keluarga untuk melihat bahwa kita benar-benar niatan ikrar untuk keluarga. Nah, setelah itu, maaf saya ini ada pertanyaan. Ini dari Mbak Keisa, apakah diperlukan pengecekan kesehatan medis? Dan juga dari Pak Arifandi, kalau saya simpan dana wakaf di MSAJ Live, apa bisa ditarik lagi dananya jika dibutuhkan? Oke, ini bisa ditanyakan oleh Pak Widi atau Pak Bibi. Silakan Pak Widi. Oke, pertanyaan dari Ibu Kalisa cukup bagus sekali. Tadi Ibu tanyakan apakah diperlukan pengecekan medis kesehatan sesuai dengan ilustrasi polis yang nanti kita sampaikan. Kalau tadi dengan 1 juta dengan UP 500 usia 47, usia UP-nya hanya 500 jutaan, insya Allah nggak ada non medis ya, nggak ada pemilihan medis non medis. Terusnya kalau saya simpan dana wakaf di MSIJ Live, apakah bisa ditarik lagi dananya jika dibutuhkan? Dari Pak Arifandi ya, Pak Arifandi, pertanyaannya bagus juga. Karena kalau Bapak niatnya untuk waris dan untuk wakaf, harapannya kalau saya pribadi menyampaikan pastinya namanya niatnya udah bagus untuk waris dan wakaf, benar-benar uang yang disimpan ini adalah uang yang tidak diganggu untuk keperluan yang tadi yang maksud dibutuhkan ini. Saya pengennya sesuai dengan niat dan najar Bapak yang udah bagus, harapannya sih tidak ditarik ya. Tapi kalau Bapak sangat urgent mau dibutuhkan, mau ditarik, karena di depan ini nanti di pernyataan Bapak beli produk wakaf ini, Bapak ada surat pernyataan bahwa niat Bapak ini untuk diwakafkan. Ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua ahli warisnya. Jadi karena niatnya untuk wakaf, untuk waris, bagusnya sih tidak diambil ya Pak Afriandi. Tapi kalau urgent sekali ya nanti kemungkinan diambil masih bisa juga sih sebenarnya. Bagus pertanyaan Pak Rifandi ya.
Kira-kira ada lagi yang lainnya? Pertanyaannya bagus-bagus sekali. Ya. Sekali lagi saya bilang, coba diisi di kolom chat kalau kita mau selamat dunia akhirat dan kita punya ajam mau wakaf, coba dikirim di kolom chatnya. Saya mau, insya Allah saya mau, saya bersemangat untuk berwakaf. Saya bersemangat mau menjadi duta-duta wakaf yang bisa membahagiakan keluarga saya, lingkungan sekitar saya, dan sahabat-sahabat terbaik saya. Coba kalian tulis di kolom chatnya bahwa kita sama-sama mau menjadi wakif yang punya niat wakaf dan kita juga mau menjadi duta wakaf. Silakan tulis di kolom chatnya. Semoga apa yang menjadi niat baik kita, silaturahim di malam yang indah ini akan Allah balas dengan rezeki yang luar biasa mengalir deras, sehat, dan panjang umur. Silakan, kalau yang mau sukses semuanya isi di kolom chatnya. Saya mau berwakaf, saya mau panjang umur, saya mau sukses dunia akhirat. Silakan kirim di kolom chat. Oke, saya akan memberikan sebentar. Ya. Saya akan memberikan testimoni. Kebetulan memang saya langsung cerita saja. Nah, jadi kemarin ada dari teman saya, kebetulan mereka sudah berwakaf, adalah seorang ibu rumah tangga yang kebetulan memang suaminya adalah memiliki percetakan. Dia sudah mengenal wakaf sebenarnya sudah lama, cuma niatan untuk berwakaf itu tidak ada. Tapi dia akhirnya tergerak dan untuk mempunyai wakaf dengan iuran per bulannya 500.000. Dan itu karena 500.000 buat dia mah kecil ya, tapi karena dia memang adalah wakaf dan ikut program ini, akhirnya dia ikut. Sejak Januari sampai dengan 6 bulan berikutnya, dengan 6 bulan Juli, percetakan suaminya itu tidak pernah henti-hentinya ketika dia di program wakaf, dan dia berikrar dengan suaminya bahwa apa yang saya niatkan untuk berwakaf 500 melalui iuran Repo Syariah melalui MSIG Live, itu akhirnya mereka berniat dan hasilnya Allah memberikan sesuatu yang beda. Percetakan suaminya itu hampir tidak pernah terputus. 6 bulan berikutnya itu secara bergerak terus menerus dia menerima orderan yang tidak dilakukan, tidak seperti di tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu berwakaf ini sebenarnya manfaatnya tuh banyak, bukan hanya kita niatkan wakaf, tapi efek dari akibat berwakaf itu yang kita niatkan untuk nanti di akhirat, ternyata pahala dunia sudah diberikan oleh Allah. Nah, ini yang saya berikan contoh, nanti saya akan berikan coba testimoninya berupa rekaman sebuah video. Nah, itu bisa didengarkan oleh teman-teman. Mungkin di Rabu depan saya akan sharing itu. Jadi nanti setiap Rabu kita akan ketemu lagi dengan tim yang sama. Ada Pak Widi dengan Bu Hilda sebagai MC, atau nanti kita bergantian. Silakan Bu Hilda, mungkin kalau ada lagi pertanyaan. Oke. Semuanya nih di sini pernyataan ya. Pernyataan untuk mau ikut berwakaf, Pak Ito. Senang sekali nih bahasanya nih. Ternyata banyak sekali yang ingin berwakaf. Oke. Ya, terima kasih nih yang sudah menjawab mau berwakaf ya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah dan kita semua bisa menjadi duta wakaf. Amin. Kemudian kita lanjutkan lagi. Mau ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Oke. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maaf. Baik, terima kasih untuk semua yang hadir malam ini. Artinya sedikit ilmu yang dari saya coba sampaikan. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi saya sampaikan mengajak berwakaf secara berjamaah, agar kita tidak hanya berteman di dunia, tapi kita bisa berteman lagi di akhirat. Dengan ilmu yang saya sampaikan, kalau ternyata ilmu yang saya sampaikan ini Bapak dan Ibu atau teman-teman semua juga menyampaikan lagi kepada yang lain,
dan mengajak untuk berwakaf, maka itu pahalanya akan berlipat ganda. Sama seperti kita berwakaf juga. Artinya saya sudah dari 3 hal tadi, yaitu anak yang soleh, kita selalu memimpikan anak-anak kita soleh dan soleha. Tapi namanya keimanan kepada setiap orang itu tidak bisa diwariskan. Boleh jadi dia masih bisa mendoakan kita, tapi 2 atau 3 tahun setelah kematian kita akan lupa. Nah, oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bagi, hari ini yang saya bisa bagi hanya sedikit, semoga ini bisa bermanfaat dan terus bergulir. Setiap Rabu saya akan adakan sebuah komunitas wakaf atau kajian tentang kuantum wakaf. Nanti secara bergantian kita akan bicara tentang wakaf. Semoga ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah yang saya sampaikan ada sedekah jariah wakaf. Khusus di wakaf aja, karena sedekah jariah itu banyak. Bisa sedekah Jumat, bisa sedekah harian, bisa sedekah subuh. Tapi kalau umur kita tidak panjang, maka sedekah kita berhenti. Tapi kalau kita niatkan wakaf 500 juta dengan cara dicicil atau 1 miliar dengan cara dicicil, maka kita sudah niatkan, begitu kita nggak panjang umur, wakaf itu sudah terjadi atau terbentuk. Itulah namanya kuantum wakaf. Melipat gandakan wakaf sebenarnya kita umur tidak panjang. Nah, dari saya cukup. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hadir. Rabu depan saya undang kembali. Dan selamat beristirahat. Sampai berjumpa lagi di Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, dari saya, dari tim Syariah Sinar Mas MS Aji Live. Alhamdulillah kita lewati sharing ilmu ini dengan lancar. Tadi suaranya juga jernih, dimudahkan sama Allah. Yang hadir juga saya perhatiin cukup banyak ya, cukup banyak. Dari 20 yang hadir bisa menyampaikan ke 10 jadi 200, 200 menyampaikan lagi ke 10 jadi 2000. Itulah yang disebut amal jariah yang tidak akan putus. Amal jariah yang tidak akan putus. Karena kita dari niat kita menyampaikan aja, Allah akan kasih kemudahan kita. Yang saya bilang tadi, silaturahim akan kasih sama Allah, rezeki, sehat, panjang umur. Apalagi Bapak Ibu di bawah perusahaan yang cukup kompeten, perusahaan besar, Sinar Mas, grup Sinar Mas dengan aset yang ratusan triliun, grup Mitsui Sumitomo dengan aset ribuan triliun. Sehingga Bapak Ibu semua insya Allah akan ketularan jadi duta-duta wakaf yang sukses. Duta-duta wakaf yang ikut ketularan rezekinya mengalir deras karena kita di rumah perusahaan yang asetnya udah Sinar Mas ratusan triliun, Mitsui Sumitomo ribuan triliun. Jadi kita ketularan barokah berkah rezekinya. Ayo kita semangat, manjada wajada, kita semua jadi duta-duta wakaf. Kita bareng-bareng jadi pribadi-pribadi yang banyak manfaatnya untuk lingkungan sekitar kita. Terutama kami-kami ini yang tinggal di Jabodetabek yang akan terus menjadi duta-duta wakaf untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Terima kasih waktunya, sukses buat kita semua, sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini ternyata terima kasih Pak Eko dan Pak yang sudah memberikan penjelasan kepada kita. Terima kasih Pak Ito, Pak Wimi, teman-teman semuanya. Aduh, salim dulu. Terima kasih dulu. Buka kamera. Rado sini. Satu, dua, ya. Yang kedua. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Thank you. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Mbak Ica, makasih Mbak Ica. Malam semuanya, malam. Mas Rizky, Terima makasih. kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih semuanya.